Mari kita persiapkan untuk hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, sujud di altarnya. Ku
sehari kami dibaharui, dikerjakan oleh otoritas Tuhan untuk menerima kuat kuasa pengurapan Roh. Dan kiranya pengajaran firman-Mu terus membawa hidup kami kepada satu kegenapan rancangan Tuhan yang Kau nyatakan pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Damai sejahtera Kristus terus dilimpahkan di tengah-tengah hidup kita, di mana melihat kenyataan perubahan demi perubahan zaman, seakan manusia semakin cemas, semakin mengalami ketidakpastian. Tidak sedikit goncangan demi kegoncangan yang terjadi atas dunia ini, terutama kegoncangan batin, kegoncangan jiwa, kegoncangan akal, akhirnya berdampak kepada setiap lini kehidupan yang mestinya terjalin satu harmoni kehidupan yang indah, yang tenang, yang tentram, yang damai. Tetapi seiring dengan goncangan-goncangan itu, Tuhan izinkan juga bencana demi bencana terjadi di mana-mana. Negara, bangsa, suku, kaum yang belum pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh, tapi kenyataannya bencana itu menimpa. Saudara, sementara personal ego dari manusia yang tidak mau terusik perasaannya, yang tidak mau terusik harga dirinya, berjuang bagaimana mempertahankan apa yang menjadi egonya, apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi haknya. Tidak sedikit untuk mempertahankan itu semua harus melalui jalan pertikaian, harus melalui jalan peperangan. Dan ini nyata, fakta yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan kondisi dunia sekarang. Baru beberapa negara yang berkonflik. Sebab itu kita perlu hati-hati, kita perlu waspada, sebab geopolitik pada akhir zaman, kalau dulu di barat, Timur Tengah, Eropa, sekarang sudah mulai bergeser ke Asia Pasifik. Ketika itu semakin kuat, negara-negara konspirasi itu semakin kuat membangun konspirasinya, membangun kebersamaannya, membangun kesatuan blok mereka, sekutu mereka. Maka ada tujuan-tujuan yang mereka akan kerjakan. Indonesia merupakan negara yang sangat strategis, negara yang begitu elok, kepulauan yang begitu indah. Sampai ada yang mengatakan bagian-bagian kepulauan di negeri ini ibarat surga yang turun dari langit. Begitu indah, begitu asri, begitu sejuk, begitu hijau, tenang.
belum tersentuh oleh tangan-tangan jahat yang merusak lingkungan, Indonesia masih ada kepulauan-kepulauan yang sangat utuh, itu masih ada. Saudara, sementara terkandung di dalamnya kekayaan mineral, kekayaan logam, dan kekayaan yang lain terkandung di dalamnya, itu materi, itu jasmania. Sementara lebih daripada itu, Tuhan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di negeri ini. Lewat para nabi, para rasul, Tuhan sudah memberikan sebuah pesan bahwa pada akhir zaman akan bangkit, akan muncul, akan tampil hamba-hamba Tuhan yang memiliki pikiran, memiliki perasaan Kristus, dipercaya dari kerajaan surga untuk menciptakan kesatuan, untuk membangun kerukunan, untuk membangun unity, sehingga pada akhir zaman sekalipun goncangan demi goncangan terjadi, maka otoritas Tuhan yang Tuhan percayakan disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, malaikat jemaat yang digambarkan oleh Tuhan, yang disampaikan, ditunjukkan kepada Yohanes Rasul di Pulau Patmos. Hamba-hamba Tuhan itu digambarkan seperti bintang-bintang yang disayang Tuhan, bintang-bintang yang dipegang oleh Tuhan, digenggam tangan Tuhan, bukan bintang yang berjalan, beredar sesuai orbitnya sendiri, tetapi orbit pergerakan aktivitas bintang itu sudah di dalam tangannya Tuhan, dalam keputusannya Tuhan, hidupnya sudah di tangannya Tuhan. Itu bintang-bintang Tuhan yang akan muncul dari negara yang berlambang burung Garuda. Kebinekaan, keragaman itu akan memunculkan tokoh-tokoh pemersatu pada akhir zaman, dan itu muncul dari Indonesia. Oleh sebab itu, betapapun tantangan negeri ini, betapapun roh pemecah belah menggoncang bangsa ini, maka bangsa ini tetap berada di dalam otoritas perlindungan Tuhan. Ada pertolongan yang begitu ajaib, ada sesuatu yang dahsyat yang dikerjakan Tuhan atas bangsa ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu Tuhan juga mempersiapkan umat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Dipersiapkannya umat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini yang terdiri dari berbagai kaum, suku, bahasa, dan bangsa di negeri ini akan ditampilkan oleh Tuhan. Jemaat gereja Tuhan laksana sosok kaki dian emas. Para gembala jemaat, malaikat jemaat dipersiapkan Tuhan, ditempa Tuhan, dididik Tuhan supaya tampil laksana bintang, bintang yang nurut aturan keputusan Tuhan. Sementara lewat para bintang itu Tuhan mempercayakan didikan, pengajaran, tempaan, gemblengan, sehingga muncul sosok jemaat dengan karakter ilahi, laksana darah-darah yang bijaksana, laksana sosok kaki dian emas. Lah bagaimana tampil laksana bintang, sementara jemaat gereja organisme tubuh Kristus tampil laksana kaki dian emas, dengan tugas memancarkan cahaya yang cemerlang sampai sempurna.
ini bukan pekerjaan manusia. Maka ketika murid-murid bertanya menjelang kenaikan Tuhan ke surga, ia bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kisah Rasul pasal pertama ayat 6. Ayat 6 mulai. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Ya. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ya, murid-murid yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu ya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. ya terus, Tetapi kamu akan menerima kuasa ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Sampai situ. Saudara, pemulihan ini dianggap begitu penting bagi para murid. Pemulihan atas kerajaan umat pilihan Tuhan begitu mendesak keperluan ini. Ini pandangannya para murid. Begitu sangat penting, sangat urgen, mendesak. Maka yang dipertanyakan kepada Tuhan sesaat dia naik ke surga, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid ngerti bahwa umat pilihan Tuhan berada dalam situasi yang tidak jelas. Murid-murid paham waktu itu bahwa kerajaan imamat rajani yang dipercayakan kepada umat pilihannya dalam posisi, dalam kondisi tertawan, dalam kondisi diperbudak oleh roh pemecah belah, dalam kondisi diperbudak oleh pemberhalaan, dalam posisi yang terkoyak-koyak, tercerai-berai. Jika tak bisa imamat itu tidak dijalankan dengan baik, pengharapan atas datangnya Mesias itu sudah lenyap dari Israel waktu itu. Sehingga mereka hidup berdiaspora. Kemana dia mau, kemana dia suka. Tidak mengikuti aturan Tuhan. Saudara, betapa pentingnya pemulihan itu. Tapi ketika Tuhan mendengar permintaan para murid tentang pemulihan, maka justru yang dijawab Tuhan, yang ditawarkan Tuhan bukan soal pemulihan kerajaan atas Israel. Terkait pemulihan atas kerajaan imamat rajani bagi umatnya, dikatakan engkau tidak perlu tahu masa dan waktu pemulihan itu. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, seringkali sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ketika menghadapi persoalan demi persoalan, permasalahan demi permasalahan, hamba Tuhan sudah berjuang semaksimal mungkin menaikkan syafaat, menaikkan doa, menaikkan permohonan atas
persoalan demi persoalan di tengah-tengah umat Tuhan. Tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan yang mengalami kelelahan. Tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan yang mengalami kebosanan dengan aktivitas yang rutin dikerjakan, doa, belajar firman, doa, belajar firman, doa, belajar firman. Kenapa menjadi jenuh? Kenapa menjadi bosan? Kenapa menjadi melelahkan aktivitas itu? Saya berbicara kondisi para bintang. Seringkali kita salah berdoa. Yang paling penting di dalam hidup kita itu apa? Kita sendiri seringkali keliru, kita sendiri seringkali salah. Dianggapnya permohonan itu sangat penting. Ini yang terutama, yang mendesak dalam hidupku. Sama seperti murid-murid, kebutuhan yang paling mendesak adalah pemulihan kerajaan atas Israel. Sehingga Israel berjaya sebagaimana Daud memimpin waktu itu, sebagaimana Salomo memimpin waktu itu. Kemegahan sinagoga bait Allah di Yerusalem itu suatu kemuliaan yang dahsyat yang Tuhan percayakan atas Daud dan Salomo waktu itu. Teringat pada histori sejarah umat Allah, betapa dahsyatnya ketika bait Allah itu berdiri megah. Dipikirnya itu suatu kebutuhan yang begitu mendesak. Bait Allah yang jasmani itu merupakan kebutuhan yang paling mendesak menurut pandangan murid-murid. Tetapi ketika kita harus tahu, ketika bait Allah itu megah berdiri di sana, kenyataannya Tuhan izinkan juga pagar-pagarnya juga rata dengan tanah. Tuhan izinkan pasukan Babil itu menghancurkan bait Allah dengan nilai yang begitu fantastis, dengan biaya yang begitu sangat-sangat mahal dibangun. Kita perlu paham, kita perlu ngerti kenapa bait Allah bisa demikian. Bukankah Tuhan bisa melindungi baitnya? Kenapa Tuhan izinkan orang-orang fasik menghancurkannya? Ketika kita tahu dengan sejarah, lewat sejarah, ternyata imaman rajani tidak mau mengikuti aturan bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya melayani. Aturan-aturan baku yang berlaku turun-temurun itu sudah tidak dihargai lagi oleh para imam di Yerusalem waktu itu. Sehingga anak keturunannya Daud, anak keturunannya Salomo tidak ada yang tegak di dalam pelayanan imaman. Jika Tuhan izinkan kefasikan menghancurkan, merusak bait Allah. Nah, dari sejarah itu murid-murid memberanikan diri bertanya, kapan maukah engkau memulihkan kerajaan? Berdiri sinagoga itu, berdiri bait Allah sebagaimana Salomo masih ada. Saudara, Tuhan akhirnya menjawab kebutuhan yang paling mendesak, bukan bangunan itu, bukan kerajaan Israel, tetapi Tuhan berkehendak, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas.
yang paling penting di dalam hidup kita adalah kuasa. Kuasa yang datang dari pengurapan Roh Kudus. Supaya kita menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pengajaran seringkali menerangkan, Yerusalem seringkali dimaknai suatu kehidupan komunitas kecil, keluarga, digambarkan sebagai Yerusalem yang tercipta suasana damai, sehingga ada pujian, oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bukan Yerusalem yang sekarang selalu menjadi tempat perebutan, bukan Yerusalem itu. Tapi kita akan dibawa kepada Yerusalem baru, Yerusalem kota mulia, kota yang penuh kedamaian, bukan kota yang penuh dengan konflik. Tapi tidak salah juga, dia kata satu saat sudah diberkati mau ke sana tidak apa-apa, ke Holy Land, ke tanah suci. Ada yang pengen ke sana? Ada? Ada? Ada yang merindukan ke sana? Apa perlu ke sana? Ketika kegerakan pembangunan tubuh Kristus itu harus bersaksi, melaksanakan satu lawatan, doa pemetakan dan lain sebagainya. Perlu. Ya tidak harus semua, nanti mungkin perwakilan. Kalau suatu saat berkatnya memungkinkan, tidak ada yang mustahil, kesana pun juga tidak apa-apa. Berdoa, sebab tubuh Kristus itu akan menjadi utuh ketika bagian dari umat pilihan Tuhan itu masuk. Kan begitu? Kita ini dicangkokkan, kita diokulasikan kepada zaitun sejati ini. Apakah sudah ada dari mereka yang percaya kepada Yesus? Sudah. Jadi kita jangan punya anggapan bahwa Israel yang percaya keyakinan Yudaisme itu belum percaya Yesus. Sudah ada banyak yang sudah bertobat, percaya Yesus, dan mereka setia menaikkan doa, setia menaikkan syafaat. Nah,
kolaborasi antara bangsa kafir, Zaitun liar dan Zaitun sejati itu pasti terjadi. Siapapun yang dipakai, saudara mungkin satu saat harus berdoa mulai sekarang, berdoa demi kesatuan tubuh Kristus, tidak lepas dari itu. Zaitun sejati dan Zaitun liar harus disatukan. Bukan di dalam roh saja, secara fisik ada saatnya kita bertemu. Oleh sebab itu kita perlu kuasa. Ketika Roh Kudus turun atasmu, supaya hidup ini menjadi saksi. Keluargamu laksana kota Yerusalem, kota kedamaian, kota yang damai, kota yang penuh ketenangan, kota yang penuh adem, ayem, tentrem. Jadi jangan terjebak kepada fasilitas dunia. Pikirmu nek duitmu wis akeh, saya itu saya tentrem ngono. Ndak. Setan pada akhir zaman itu sekarang tampilnya tidak seperti setan zaman dulu, ya toh. Yang dulu ada genderuwo, romo, pocongan, apalagi itu dulu setan-setan zaman dulu tampil di kampung-kampung kan begitu. Setan akhir zaman langsung masuk ke otak, masuk ke alam bawah sadar. Sudah bisa mimpi, dipengaruhi oleh setan-setan itu. Dan barusan terjadi kan, orang-orang yang dipengaruhi setan begitu, istrinya dikepruk, dibunuh, dipotong-potong, diterke wong kampung coba orang. Akhir zaman ada orang mimpi ini dan itu terus apa? Setelah bangun istrinya dipukul sungguhan, coba. Pada bermula dari mimpi. Banyak kejadian-kejadian begitu. Jadi di bawah alam bawah sadarnya itu, dia berada pada aktivitas bersama setan. Harus begini. Orang itu kamu beginikan, kamu bunuh, kamu bantai. Ya ikuti suara itu, ayo coba. Dan itu menyusup bukan kepada orang gila, menyusup atas orang-orang cerdas. Jadi otaknya waras, tetapi ada tersimpan kepahitan hati yang belum selesai dalam hidup. Ada kebencian, ada kecemburuan yang tersimpan dalam hati, dan itu tidak pernah selesai. Itu pintu untuk setan, roh pembunuh, roh pemecah belah bertahta di dalam hatinya. Pelaksana pembangunan tubuh Kristus harus selesai dengan persoalan itu. Semua punya masa lalu, tetapi jangan sampai kebencian kepada masa lalu itu sudah simpan. Benci karo mantan, masalahnya ngono itu kan terselubung, tidak ada orang tahu kan. Benci. Yang satu benci karo mantannya, sama satu. Ini belum selesai. Itu terbawa dalam mimpi. Dalam mimpi terjadi pertikaian. Nanti ketika bangun, kepruk-keprukan tangan. Lah itu setan akhir zaman. Lah kalau saudara tidak dijaga oleh kekuatan Roh Kudus, dipagari oleh malaikat setiap saat, pembunuhan yang terjadi pada akhir-akhir zaman ini bukan orang lain, orang-orang sekitarnya. Karena kok ya ada peluang tadi, kebencian, ada roh-roh kenajisan yang tersimpan dan tidak pernah diselesaikan.
tidak pernah berdamai. Itu cikal bakal perpecahan, kehancuran rumah tangga. Saya itu di WA, saya sebagai laki-laki seperti sudah tidak berguna lagi, tidak berharga lagi, dari luar kota. Lalu kamu ibadah enggak? Selama ini saya tidak ibadah, Pak Pendeta. Saya ibadah ya di tempatnya Pak Pendeta waktu itu saja. Ini tolong dijawab ya. Mungkin nulis sakit banget. Mami jawab. Bukan ngurusi yang lain. Saudara sih yang melayani. Terus sementara kondisinya semakin terpuruk, saya sudah katakan, kamu betul-betul bertobat, berdamai. Kamu tuh punya potensi. Tetapi karena satu hal, potensimu tertutup. Cerita ini sepeda sudah terjual, ini sudah tidak ada apa-apa lagi. Saya sudah betul-betul sebagai suami tidak ada harganya di tengah-tengah. Bahkan sempat bilang saya mau meninggalkan Yesus. Kami itu kita ini rana kerjaan hamba Tuhan, tapi persoalan gitu-gitu harus kita doakan terus menerus. Itu jiwa dari luar kota. Saudara, selalu persoalannya ya itu saja. Seputar itu, masalah manusia kan seputar itu saja. Mau waktu nikah yang doakan juga saya. Sakramen ya kita yang ngerjakan. Janjimu, pokoknya orang yang janji-janji itu nanti mempermainkan janjinya, mempermainkan nasarnya. Kemudian gulung komeng lagi kerosok gitu. Janjimu oke, siap diberkati sakramen. Dan saya tergembala dan saya mau aktif dalam pelayanan dengan beribadah. Ya nasarmu, janjimu tidak kamu tepati sampai kapanpun gulung komeng. Janjinya tidak sama saya kok. Tidak ada perjanjian tertulis bahwa you harus tergembala di sini. Tidak. Mereka sendiri yang menyatakan. Setelah ini saya siap tergembala. Lambimu tidak kamu turuti. Tidak kamu tepati, tidak akan semakin baik. Nah, Yohanes tidak dipakai Tuhan, silakan. Pendeta desa terus dipermainkan gitu. Pokoknya saya penting ibadah berkata rasa ibadah kan gampang. Urusan dengan Tuhan belum selesai. Nanti sampai habis semuanya baru akan terasa. Apa nunggu seperti itu? Saudara, hati-hati. Numpuk persoalan-persoalan nikah itu yang membuat kami itu tidak bisa tidur. Karena apa? Tuhan tolong, Tuhan ampuni Tuhan. Kebutuhan yang paling mendesak dalam hidup bukan modal untuk membangun pekerjaan. Kalau saya ditanya, Pak Pendeta, kapan kami dipulihkan? Pekerjaan kami, nikah kami. Tentang itu ditunda, itu bukan urusanmu. Pemulihan itu ternyata urusannya Tuhan. Amin. Yang paling mendesak dalam hidupmu, dalam dirimu bukan uang sekarang, tetapi kuasa. Duit akeh kalau tidak punya kuasa sama saja habis uang itu nanti. Tidak bisa terkelola dengan baik. Bisnis pada generasi akhir zaman ini tidak mudah. Kompetitornya terlalu dahsyat. Kalau tidak punya mental, punya uang tapi tidak punya mental, kuat tidak kira-kira? Tidak akan kuat.
Tetapi orang pengusaha modalnya merangkak ibaratnya dari kecil, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Tapi punya mental, punya kuasa apalagi. Start dari tidak ada apa-apa tadi. Karena mentalnya berkualitas, apalagi memiliki kecerdasan spiritual, maka semua akan dibolehkan. Saudara, kuasa pengurapan roh, sehingga Yohanes di Pulau Patmos menyatakan bahwa pemeteraian atas umat Tuhan ini real, harus dikerjakan. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Pulih itu kembali pada posisi normal. Memulihkan berarti restore, mengembalikan, proses mengembalikan kepada situasi yang normal. Ini yang ditanyakan, ini yang diharapkan para murid. Nah, selama proses restore, proses pemulihan itu diperlukan kuasa. Kuasa itu ada ketika Roh Kudus turun atas kita. Dan bagaimana supaya Roh Kudus turun atas kita? Dan itu menjadi dinamika spiritual yang stabil, dinamika spiritual yang kontinu, bineto, kontinu, tidak putus-putus. Nah, permanensi atau kontinu di dalam pengurapan roh ini nanti yang menjadikan kita ini sebagai saksi. Jadi pemeteraian yang Tuhan nyatakan atas kita yaitu pengurapan roh. Dengan kuasa roh itu maka kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Efesus pasal pertama ayat 13-14 coba dibaca. Efesus pasal pertama ayat 13 dan 14. Ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, Ya. karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Terus yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, terus dimeteraikan dengan Roh Kudus Ya. yang dijanjikannya itu. ya terus Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, ya. yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dasar untuk menerima pengurapan Roh Kudus, maka kita percaya. Pertetapkan itu, kita percaya. Ketika kita percaya, maka pemeteraian terjadi atas kita. Ketika pemeteraian atas kita dalam pengurapan Roh Kudus itu, maka kita mendapat jaminan untuk memperoleh janji-janji Tuhan. Janji tentang apa? Hidup kita dipulihkan. Amin. Itu janjinya. Jadi untuk mendapatkan pemulihan, untuk menerima pemulihan, terlebih dahulu kita harus percaya. Dengan percaya, maka kita menerima pemeteraian kuasa pengurapan roh itu. Orang yang percaya, kita meningkat pada pola tabernakel. Ketika kita percaya bahwa kita sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus. Ketika kita percaya, maka kita sudah disucikan oleh darah pengorbanan Kristus itu. Ketika kita percaya,
maka kita sudah diurapi oleh pengurapan roh itu. Dan kita tegak ibarat atau digambarkan laksana tiang-tiang pintu kemah. Orang yang percaya itu ditempatkan pada posisi takbisan, menempati posisi takbisan untuk tegak demi firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Tugas untuk pemberitaan Injil kerajaan Allah itu yang menjadikan kita semakin dipermanensikan dalam pemeteraian Roh Kudus. Jadi jelas ya, ketika kita mendapatkan meterai Roh Kudus, maka kita mendapat jaminan. Itu tiket. Pengurapan Roh Kudus ibarat tiket untuk mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Pemulihan tentang kesehatan, alias disembuhkan dari segala sakit penyakit. Memulihkan itu berproses. Memulihkan berarti Tuhan membawa tahap kepada tahapan demi tahapan proses menuju situasi yang normal. Restore, to restore. Kita dibawa kepada tahapan demi tahapan menuju situasi yang normal, standar. Intelijensi spiritual, kecerdasan spiritual imamat rajani itu muncul secara otomatis ketika pemeteraian itu terjadi. Ketika pemeteraian terjadi, maka kecerdasan spiritual itu menguasai hidup kita sehingga kita berbuah-buah. Ketika kita berbuah-buah, maka kita menjadi saksi, menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah goncangan. Sehingga nanti akan ada bedanya mana yang muncul dari tempaan, muncul dari proses demi proses tempaan itu, atau mana yang instan hanya sekedar percaya. Roh yang hidup ketika itu memenuhi kita betul-betul berdampak. Makanya berulang kali saya sampaikan, saudara tidak perlu menuntut suamimu menjadi sempurna, bertanggung jawab, penuh kasih, penuh kerelaan. Saudara tidak perlu menuntut istri harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Firman kan sudah punya jatah masing-masing. Bagaimana hidupnya seorang istri, bagaimana hidupnya seorang suami, bagaimana hidupnya seorang anak, semua sudah ada aturan firman. Ketika itu kita taati, berarti di dalam hidupmu ada meterai roh yang hidup itu. Ketika roh yang hidup itu memeteraikan hidupmu, maka seluruh hidup itu diambil alih oleh Tuhan. Nah, kadangkala, seringkala, ketika Tuhan itu mau intervensi, maka dagingmu tidak mau. Daging manusia lebih suka pada zona nyaman kedagingannya dan membuat aturan sendiri dan bukan aturan Roh Kudus. Bagaimana? Apakah saudara tetap berprinsip, ya biar Tuhan yang mengambil alih hidupku, ngobrol berdua, wes pak, biar keluarga kita ini diambil alih oleh Tuhan, kita ikuti aja maunya Tuhan, wes. Atau saudara mau mengambil alih, Tuhan dikesampingkan, aku sekarang yang berkuasa penuh atas hidup. Ibadah gak penting. Akhir zaman nanti satu saat saudara akan tahu. Satu saat gini, suatu saat
ada gereja yang free persembahan, tidak pakai persembahan. Korban sehari-hari, korban ucapan syukur, persepuluhan, buah sulung, semua dihapus. Dan itu akan dicanangkan pada akhir zaman, dan sekarang sudah mulai. Jemaat datang ke gereja tidak boleh persembahan apapun. Ingat, ketika umat Tuhan, gereja Tuhan pada akhir zaman sudah suka kebijakan-kebijakan seperti itu, itulah kebijakannya antikris. Sudah mulai berjalan sekarang. Makanya hati-hati. Hati-hati supaya sudah tidak terkecoh pada situasi, kondisi, ajaran-ajaran yang laksana sungai yang disemburkan oleh naga tua yang marah karena penampilannya gereja dengan kostum matahari, bulan, dan bintang. Jadi pembangunan tubuh Kristus itu miliknya Tuhan, bukan miliknya para bintang. Para bintang itu hanya ditugasi oleh Tuhan. Bisa itu ketika pengurapan roh itu memenuhi hidup kita, mengalir dalam hidup kita, jiwa kita menjadi tenang. Tidak ada ceritanya ayam tentrem mergo duit, tidak ada ceritanya. So, sudah banyak ngadepi persoalan umat manusia, mana yang WA, mana yang lewat ini, lewat itu, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan persoalannya. Bahkan ada pengusaha yang datang ke pastor minta bergabung. Nanti dulu kondisi jauh cara. Saya itu orangnya bukan serta-merta terus ben kebek. Tidak seperti itu. Saya tanya dulu ada apa? Ada masalah apa? Ketika ada persoalan demi persoalan yang bisa diatasi, bisa didoakan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudara, kembali pada bagaimana ketika Roh Kudus itu menguasai kita. Jangan sampai itu hanya sekedar deklarasi, wacana. Karena bahasanya sudah bahasa roh, pikirnya orang itu ya penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu kepiye? Orang yang penuh Roh Kudus itu seperti apa? Aku gak bisa bayang nih, orang nek full Roh Kudus, bayanganmu aja loh. Wong kentir langsung waras kok. Itu kena bayanganmu. Maaf, saudara ngentut sampai belum? Wong sing ngantuk-ngantuk ini langsung bisa cengar, fresh. Yang sakit bisa sembuh. Loh, iya. Penuh. Makanya saya katakan kalau saya ngobrol-ngobrol dengan jenengan, piye Pak yen orang gitu, jenenge kemeroh. Merasa punya Roh Kudus. Tapi kenyataannya tidak usah penuh lah. Dia punya iman sebiji sesawi. Penuh gak? Sebiji sesawi. Dia katakan pada gunung pindah-pindah. Artinya Tuhan itu sangat menghargai perkara yang kecil. Saudara dilatih dengan perkara yang kecil. Sebab ketika kita setia dengan perkara yang kecil, maka kita akan dipercaya pekerjaan yang besar juga. Amin. Artinya dengan apa yang Tuhan percayakan pada saudara,
Sekecil apapun pengurapan roh air kehidupan itu mungkin setetes 2 tetes, ibarat remah-remah roti, mau menggapai yang satu wungkul, rasanya tidak kuat, rasanya tidak layak. Hanya remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan cukup untuk memulihkan hidupmu. Setetes 2 tetes air kehidupan itu cukup untuk memulihkan hidupmu. Apalagi kalau penuh. Sembahyang malam rame-rame, urapan Roh Kudus penuh. Besok jalan-jalan lihat keadaan, menek kaya ngene aku gak iso. Kudu tak antil lah, ora penuh meneh bisa. Ya ta, ora penuh meneh bisa. Mau begitu penyembahan bareng-bareng, meriah kayak. Wah yang gitar ya sampai wis boten. Orang yang sudah semangat, saking semangatnya itu sudah gitar itu merasa sadar. Besok bisa. Ya apa? Keroan sih, ora keroan, gak iso mlaku iki. Wis ora penuh meneh iki san. Wis asat iki san. Ya. Terus saudara membayangkan, menggambarkan kepenuhan Roh Kudus itu seperti apa? Lagunya gimana? Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka tu jaman, serang penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ketika Roh Kudus itu memenuhi kita, tidak menetes. Ketika saudara memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, saudara lantunkan, katakan setiap kata, setiap kalimat, syair-syair pujian yang luar biasa. Dia mengalir di dalam hidup, bukan tetes. Porsinya akhir zaman, Roh Kudus harus mengalir, continue, bineto atas dirimu. Sebab ketika saudara hanya menantikan remah-remah, saudara hanya menantikan tetesan embun surga, dah cukup untuk mengatasi persoalanmu, dah cukup untuk mengatasi persoalan bangsa, dah cukup untuk mengatasi bangsa-bangsa. Saudara punya otoritas, sudah dipercaya oleh Tuhan. Dari bumi Majapahit sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ketika sejarah mencatat, dari bumi Majapahit muncul sosok patih yang dipakai oleh Tuhan pada zaman itu, menaklukkan bangsa-bangsa. Akhir zaman akan terjadi lebih dahsyat lagi dari bumi Majapahit. Siapa tahu nanti anak cucu saudara akan dipakai oleh Tuhan.
muncul sosok pemersatu bangsa, muncul sosok pemersatu tubuh Kristus yang pengajarannya menciptakan suasana damai. Dari pengajarannya, dari mulutnya mengalir aliran air hidup itu. Pengajaran yang murni, yang jernih seperti kristal, yang memperdamaikan, yang mempersatukan, yang merukunkan. Jiwamu tenang bersama-sama dengan. Ketika saudara pernah punya uang banyak, saudara merasa tenang, pusing juga kan? Ketika uangmu habis, lenyap, terbang semua, makin pusing kan? Ketika dalam kondisi dehidrasi spiritual seperti itu, yang membuat tenang apa? Apa yang membuat tenang? Ketika jiwamu bersama-sama dengan Dia. Saudara merasakan mati sakjroning urip, urip tapi gak iso ngrasake apa-apa. Betul-betul kosong, hampa. Sebenarnya ini toh Tuhan yang Tuhan mau. Ketika dalam situasi kondisi seperti itu, apa yang kita perlu? Kuasa, pengurapan, aliran air hidup. Biar Dia yang mengambil alih. Kita ini stafnya Tuhan. Dalam sisi lain, saudara anak-anaknya Tuhan. Di sisi lain, sudut pandang lain, saudara mempelainya Tuhan. Tapi di sisi lain, saudara adalah hamba-hamba yang harus belajar taat. Di sisi lain lagi, saudara manusia yang harus nurut, merasakan penderitaan proses demi terciptanya pemulihan. Membuka hati untuk Dia menjamah, menyerahkan penuh kehadirannya. Dia ambil alih seluruh hidupmu. Tetaplah menyembah di altar. Saya percaya suatu saat base camp sumber aliran air hidup saat foundation itu, ruang doa itu akan terus mengalir. Didatangi orang-orang yang beraktivitas menyembah Tuhan. Mulai dari yang muda sampai pada yang tua, sampai hamba-hamba Tuhan. Terus sudah saya koordinasikan itu, nanti teknisnya seperti apa. Karena ini diperlukan. Tetap menyembah di altarnya demi terciptanya suasana harmoni bagi imamat yang raja. Dan ketika hidupmu dalam pengurapan Roh Kudus, ketika Tuhan mengambil alih seluruh hidupmu, Tuhan mau. Kalau saudara membaca kitab Nabi Yesaya, bagaimana Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan punya kehendak untuk memakai saudara. Dia katakan, roh Tuhan Allah ada padaku. Yesaya pasal 61. Ini tujuannya. Arahnya Tuhan membawa hidup saudara kepada satu pekerjaan besar. Mulai ayat pertama, Yesaya 61. Ayat yang pertama, kabar selamat kepada Sion. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurangi
mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Ya, orang yang diurapi Roh Kudus. Sekarang banyak aktivitas jemaat gereja Tuhan, bahkan harus dengan puasa menjelang kenaikan Tuhan, merindukan pengurapan Roh itu yang diperjuangkan begitu berat dengan puasa, dengan doa, dengan penyembahan, menantikan pengurapan Roh itu. Jangan sampai setelah pergumulan demi pergumulan terjadi, justru malah tidak ngerti harus bagaimana aku. Setelah hidup dalam pengurapan Roh, di-upgrade lewat doa puasa. Tugas yang harus kita kerjakan, kita diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Terus Dan merawat orang-orang yang remuk hati. ya, merawat orang-orang yang remuk. Lo tahu remuk? Remuk hati. Ini tugas. Ini bukan hanya tugasnya gembala. Nenek hanya ini saja. Berapa orang? Ya sampai 100. Tapi yang di luar, yang tidak bisa datang ke sini, ribuan, jutaan. Sekalipun yang sharing, konseling belum sampai ribuan. Tapi persoalan mereka begitu berat-berat. Banyak yang remuk hati. Pada akhir zamane akeh sing atine remuk, ajur, ambiar. Ini tugasnya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, punya tugas ngerawat orang-orang yang atine remuk. Nek sing apik-apik gak mungkin teko. Kadang-kala sombongnya rumangsa apik, rumangsa nyaman, gak perlu diramut. Jane ngono nek kowe rumangsa wis kuat, ayo ngeramut sing liya. Kan ngono to. Banyak-banyak kan wis kurang melu-melu wis. Ben turusi gembala wae ngene tugas gembala. Aja ngono lah rek. Dan sampai sebegitulah itu namanya proses. Karena memang tugasnya seperti itu ya. Piye? Kalau orang yang belum diurapi Roh Kudus, kok ngomong remuk teko gitu Mas. Ndak usah rene kok remukan kok barang remuk enggak. Kira-kira piye? Nah, tugas kita itu di situ ya. Tugasnya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tugasnya ngene. Apa namanya pendeta? Pendeta sampai nolak wong remuk. Begitu soalnya gede juga. Sempet mesti nurut. Kowe iki wis remuk, nurut. Remuk diatur gak gelem lah terus dadane kepiye? Kan gitu kan. Beling, kaca dan sebagainya bagus, bisa untuk dipasang di pintu, dipasang di jendela, dipasang di ruangan. Tapi nek wis remuk, bisa ndak dipulihkan lagi? Bisa ndak? Bisa ndak? Bisa ndak? Bisa. Ada teman yang usaha beling. Dia di mana sih? Setor kemana? Bali ke kemana? Lalu terus piye iku? Ndak anu Pak Yo ini nanti masuk proses lagi. Lu sembarang ya nanti di sana dipilah-pilahkan. Oh, beling ini apa kaca ini kan beda dengan kaca jenis ini. Oh, itu dipilah-pilah. Ini masuk sana, masuk sini, masuk sini. Dan yang berwarna itu adanya sendiri. Jadi yang bening-bening sendiri. Oh, gitu. Jadi bisa mengambil anu hikmahnya kan. Pocos sing remek masuk proses lagi neng pabrik, neng ahli nih
Setelah itu diproses. Yang remuk tadi diremuk kayak pisang. Jadi bubur. Jadi nek prosesmu itu durung betul-betul lumet wis menyerah. Mau baru mau digiling betul. Aku nang tinggi. Ora tambah hancur, ben dijur pisan karo Tuhan. Nek sing ngejur Tuhan itu sah. Nek sing ngejur dosamu lah binasa. Makanya Daud ketika pilih mana? Daud pilih jatuh ke tangannya Tuhan, apa pilih yang ini? Tuhan, aku pilih jatuh ke tangannya Tuhan. Artinya aku keplawan gak apa-apa. Ketimbang aku binasa karena dosa. Gitu kan? Ada saatnya kita harus merawat orang-orang yang remuk hati, merahasiakan itu. Nah, kalau saya cerita ada WA dari luar kota, ini saya akan menyebutkan orangnya. Ini kapan parah ini mesane ya aku, mesane parah ini. Dan cerita ini loh pi, dan cerita mesti kan terus ya. Ya kita doakan jiwa ya, tapi ya nek aku peternak gitu ya, aku kan pitik, aku sini jiwa. Merawat orang yang remuk hati terus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Terus untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan ya, dan hari pembalasan Allah kita. Terus untuk menghibur semua orang berkabung ya, terus untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala, ganti abu, terus minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, ya, terus supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran tanaman Tuhan, ya, terus untuk memperlihatkan keagungannya. ayat 4, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Amin. Kalau saudara membaca terus, itu awal pemulihan itu dari pengurapan. Saudara nanti berdampak, bekerja di kantor, bekerja di perusahaan, ngurus usaha sendiri. Saudara punya otoritas. Manajemen kepemimpinan saudara tidak seperti manajemen kepemimpinan yang dimiliki yang lain. Ada nilai plus yang tidak bisa dijiplak sembarang orang. Sebab di dalamnya ada otoritas, kuasa, hikmat dan makrifat yang sangat berdampak bagi jiwa, bagi hati, bagi pikiran, dan bagi seluruh organ tubuh manusia. Jadi tugas kita ketika kita hidup dalam pengurapan Roh Kudus, maka Tuhan mau kita menjadi saksi, kita menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Siapapun jiwa-jiwa dalam komunitas saudara, di dalam lingkungan saudara, kerjakan. Saudara saling membangun, saling memberi arti, saling membawa diri demi kebersamaan, demi harmonisasi kehidupan dalam pembangunan tubuh Kristus. Kalau demikian yang kita kerjakan, maka integritas pelayanan saudara, tahbisan saudara akan semakin dilindungi, semakin berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Roh